bagaimana? Apakah suara saya bisa terdengar? Yang terdengar dengan baik, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara yang dalam keadaan luar biasa? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Saya bersuka cita melihat wajah-wajah saudara yang luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang sudah 1 minggu ini praktek saudara, praktek untuk membangun persahabatan seperti yang minggu lalu? Boleh lambaikan tangannya. Yang sudah ngobrol dengan sebanyak-banyaknya orang, tanya kehidupan sehari-hari, latar belakang rohani. Wah, itu Ibu Dokter Deliana ya, sudah praktek ya. Nanti sebelum masuk ke kelasnya, yuk kita sama-sama dengarkan bagaimana pengalaman-pengalamannya. Namun untuk review kelas yang kemarin saudara ya, persahabatan, ya penginjilan selalu dimulai dengan persahabatan. Di dalam persahabatan ada apa saja saudara? Kehidupan sehari-hari, kemudian kita mengajukan pertanyaan tentang latar belakang rohani, kegiatan rohani, kesaksian pribadi, dan 2 pertanyaan diagnostik. Namun sebelumnya, yuk sambil kita mengingat kembali langkah-langkah dalam memberitakan Injil di metode Evangelism Explosion ini saudara, ada 4 tahap: persahabatan, kehidupan sehari-hari, latar belakang rohani, ya saudara ya, kegiatan rohani, kesaksian pribadi, dan 2 pertanyaan diagnostik. Kemudian di penjelasan Injil ada anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Kemudian di penyerahan diri ada 2 pertanyaan: apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah Anda mau menerima keselamatan hidup kekal? Penjelasan penyerahan diri, doa penyerahan diri, dan kepastian penyerahan diri. Kemudian ditindaklanjut langsung ada Alkitab, doa, kebaktian, persekutuan, dan kesaksian. Yuk sambil mereview, kita mau nyanyi lagu ini ya saudara ya. Masih ingat ya, saya ajarin minggu lalu ya. Walaupun di mute, masing-masing nyanyi supaya kita refresh, ingat lagi untuk pelajaran yang lalu. Sama-sama nyanyi bersama dengan saya. Persahabatan. Persahabatan kelak kegedung. Penjelasan Injil AMAKI. Penyerahan diri AA Pendokepas. Tindak lanjut langsung Aldo Keperkes. Lagi ya saudara. Persahabatan kelak kegedung. Penjelasan Injil AMAKI. Penyerahan diri AA Pendokepas. Tindak lanjut langsung Aldo Keperkes. Sekali lagi biar hafal, semuanya katakan persahabatan. Persahabatan kelak kegedung. Selalu 5 poin di setiap penjelasannya. Penjelasan Injil AMAKI. Penyerahan diri AA Pendokepas. Tindak lanjut langsung Aldo Keperkes. Haleluya, puji Tuhan. Saudara cukup membantu ya. Kalau lupa, aduh apa yang mau disampaikan? Persahabatan, saudara nyanyi dulu. Kehidupan sehari-hari, latar belakang rohani, kesaksian pribadi ya saudara ya. Terus supaya saudara tidak lupa. Nah sebelum kita lanjutkan ke pelajaran sebelumnya, saya mau minta, tadi siapa saudara yang sudah praktek menjalin persahabatan dengan sebanyak-banyaknya orang, dengan menanyakan kehidupan sehari-hari, latar belakang rohani dari
dari orang tersebut, kemudian kegiatan rohani, kesaksian pribadi, dan 2 pertanyaan diagnostik. Ada yang sudah praktek? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tadi saya lihat Ibu Deliana Weko. Silakan Ibu Deliana Weko, boleh dong sharing gimana pengalamannya Bu waktu coba membangun persekutuan dengan sebanyak-banyaknya orang. Silakan Ibu Gembala. Haleluya. Ya. Di unmute. Ya, salam semua. Shalom. Selama ini saya hanya tahu nama yang saya layani. Tapi sekarang saya mulai masuk lebih dalam lagi. Saya mulai bertanya, anak apa suaminya masih ada, anaknya ada berapa. Ya, saya mulai masuk lebih dalam. Dan saya merasakan satu hati yang lebih bersukacita karena saya mengenal orang itu lebih dekat gitu. Haleluya, puji Tuhan. Bu Deliana, waktu Bu Deliana belajar masuk lebih dekat, apakah ada penolakan Bu Deliana? Ada nggak yang apa sih tanya-tanya gitu? Belum. Saya percaya karena Bu Deliana membangun persahabatan dengan baik sebelumnya, betul ya Bu ya? Ya, ini ada satu yang saya khususkan gitu. Kebetulan suaminya sakit. Waktu itu kami doakan. Sakitnya sudah parah ya, seharusnya dioperasi. Dia kanker kandung kencing. Seharusnya dioperasi, tapi ini masih menunggu jadwal katanya. Tapi kita berharap mukjizat Tuhan terjadi. Dan Bapak ini belum kenal Tuhan Yesus. Jadi di sini saya mulai masuk lebih dalam lagi ke ibunya. Dan suaminya sudah mulai terbuka menerima. Itu yang yang saya rasakan, ya hati itu lebih bersukacita. Itulah yang saya rasakan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Deliana buat pengalamannya. Terus semangat ya Bu ya. Habis ini dilanjutkan ya. Bisa sampai memberitakan Injil. Kita mau belajar hari ini. Doakan terus supaya dalam waktunya Tuhan, Bu Deliana bisa memberitakan Injil dan menuntun mereka dalam doa penyerahan diri menerima Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, saudara ya. Kenapa di sini Ibu Deliana waktu saya tanya ya, saudara ya, waktu tanya lebih dalam lagi, dia tidak ada penolakan karena sebelumnya Ibu Deliana sudah membangun persahabatan yang baik. Oleh sebab itulah, di awal saya katakan untuk kita memberitakan Injil, kita perlu membangun persahabatan ya saudara ya. Jangan langsung saudara to the point atau saudara ya memberikan pressure ya kepada orang yang diinjili, bahkan ya saudara maaf ngomongnya nada tinggi tajam langsung. Terima Yesus, percaya Yesus, masuk Kristen atau enggak kamu masuk neraka. Waduh, enggak gitu juga saudara ya. Tapi waktu kita membangun persahabatan yang baik, lama-kelamaan orang itu saudara ya mau buka hati. Sambil kita juga terus mendoakan. Karena saudara percaya atau tidak percaya saudara, yang namanya saudara memberitakan Injil itu merupakan peperangan rohani ya. Karena apa? Waktu saudara memberitakan Injil dan orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan, saudara sedang memindahkan satu jiwa dari gelap kepada terang. Bukankah lagunya seperti itu saudara? Membawa jiwa-jiwa ya ke dalam keluarga Kristus, kepada kerajaan Allah. Bukan memindahkan dari gereja ke gereja. Tetapi hari ini saudara dan saya diberikan tugas dengan pengurapan Pentakosta yang ketiga untuk menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injil dan memuridkan. Yang mau semangat lambaikan tangannya. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar ya, masuk ya, itu review dari pelajaran yang kemarin, kegiatan sehari-hari, latar belakang rohani, kemudian kesaksian pribadi dan 2 pertanyaan diagnostik. Nah kemarin minggu lalu saya sudah praktek dengan Ibu Hani ya, dan saudara sudah melihat sendiri. Dan kita mau lanjut saudara ya. Terakhir di bagian persahabatan adalah 2 pertanyaan diagnostik. Setelah saudara menggali apa kehidupan sehari-harinya, apa latar belakang rohaninya, kegiatan rohani dari orang yang
kita injili, kemudian saudara bagi tentang kesaksian pribadi saudara, diakhiri dengan 2 pertanyaan diagnostik. Karena pertanyaan diagnostik ini cukup sensitif, jadi saudara harus peka ya, bagaimana sikap orang yang kita injili, apakah respon dengan baik, apakah belum. Kalau memang belum, saudara ya, jangan dipaksa, jangan buru-buru saudara tanya, saya mau tanya nih ya, kalau kita meninggal dunia hari ini, apakah yakin kamu pasti masuk surga? Waduh saudara, belum ya saudara ya, menjalin persahabatan dengan baik, orangnya mungkin masih jutek, orangnya mungkin masih diam aja saudara ya. Tapi saudara ya, kalau kita lihat dia sudah welcome, nah baru kita tanya. Dan ingat saudara, untuk meminimalisasikan penolakan, mohon sebelum saudara bertanya meminta izin saudara ya. Maaf Pak, Ibu, maaf saudara, kalau boleh saya bertanya. Boleh? Boleh. Kalau sudah boleh berarti sudah diizinkan, baru saudara tanya. Nah, kalau kita sementara di dunia ini ya tiba-tiba terkena perang seperti Israel, kemudian kita diizinkan meninggal dunia hari ini, apakah yakin kita pasti masuk surga? Ya saudara, supaya halus kita katakan kita, bukan hanya lawan bicara kita, bukan hanya orang yang diinjili, tapi kita ya. Waktu saudara bertanya, saudara juga bertanya atas diri kita sendiri. Oh iya ya, yakin. Ya saya juga suka pikir pertanyaan itu ya. Kalau saya meninggal dunia hari ini, apakah saya yakin pasti masuk surga? Saya pikir saya juga yakin. Jadi kita juga memberikan jawabannya. Kemudian yang kedua, saudara ya, jika kita masuk surga ya, kita meninggal dunia dan masuk surga, lalu Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk kepada surgaku? Apa jawaban kita? Nah, kita tanyakan dulu kepada orang yang kita injili ya. Oh, karena aku sudah berbuat baik. Oh, karena aku sudah melayani. Oh, karena aku sudah berikan amal dan lain sebagainya. Wow, itu bagus ya, itu bagus. Saya juga berpikir waktu saya sudah melayani, saya pasti masuk surga. Tetapi ya, saya punya kabar baik untuk kita semua. Ya, sekarang kita masuk kepada penjelasan Injil Anugerah Manusia Allah Kristus Iman. Saudara perhatikan baik-baik, karena sementara saya mengajar, saya akan sampaikan kepada saudara. Tetapi kalau saudara bilang, waduh ini panjang lebar, saya nggak bisa copy paste omongannya Pastor Lia, nggak apa-apa. Nanti setelah ini saya akan kirim 2 file. Yang pertama file untuk PPT ini saudara ya, untuk guidance saudara menginjil. Dan yang kedua dalam bentuk Word. Kata-kata detailnya ada di Word. Jadi saya akan kirim 2 bahan materi, termasuk yang tadi minta untuk penjelas yang tadi singkatan-singkatan jembatan keledai untuk kita memberitakan Injil ya. Semua nanti saya akan berikan karena hari ini harus selesai juga ya saudara ya. Nah, masuk kepada penjelasan Injil Anugerah Manusia Allah Kristus Iman. Saya punya kabar baik buat saudara, bahwa ya yang namanya anugerah hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kekal adalah anugerah Tuhan, dan hidup kekal tidak dapat diterima karena usaha atau karena upah ya. 2 poin penting ya yang saudara harus sampaikan waktu kita menyampaikan anugerah. Yang pertama, hidup kekal, saya ulangi lagi, hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan yang kedua, hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah ya. Minimal kalau saudara nanti nggak bisa cerita ilustrasinya, saudara sampaikan 2 poin penting itu ya saudara ya. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Yang pertama, poin yang pertama, hidup kekal adalah anugerah Allah ya. Nah saudara, yang namanya hidup kekal, anugerah Allah itu diberikan secara cuma-cuma ya, gratis dan tidak perlu membayar. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah ya. Contohnya,
saya memberikan hadiah kepada, di sini ada Ibu Sudarsi, yang minggu lalu sudah Ibu Hani. Sekarang saya mau sapa Ibu Sudarsi. Setelah ini saya mau simulasi juga dengan Ibu Sudarsi ya. Hidup kekal diberikan kepada Allah secara gratis, cuma-cuma seperti kita mendapatkan sebuah hadiah. Misalkan saja, Ibu Sudarsi, saya memberikan hadiah ya, karena Ibu Sudarsi ini sudah setia ya, ikut Miracle Institute dari level 1, 2, 3, 4 sampai terakhir ini ya Bu ya. Saya pingin memberikan hadiah kepada Ibu Sudarsi. Katakan saja, saya mau memberikan jam merek terkenal ya. Namanya di sini mungkin jamnya namanya apa sih? Kate Spade atau jam merek apa namanya Coach gitu ya. Harganya sekian ratus dolar, Ibu. Katakan saja mungkin $500. Bu Sudarsi, saya mau memberikan ini jam tangan buat Ibu, hadiah untuk Ibu karena Ibu sudah ya mengikuti Miracle Institute dengan setia. Terima ya Bu ya. Terima Bu, dengan iman. Terima. Ya, Saya terima. Nah, oke, kalau Ibu Sudarsi sudah terima yang namanya ini hadiah, kira-kira Bu Sudarsi perlu bayar nggak ke saya? Tidak. Oh, Peselia, berapa sih Peselia belinya jamnya? $500 ya? Saya punya $500, dikurskan sekarang 7.500.000. Saya bayar deh Peselia 7.500.000. Itu hadiah enggak saudara kalau Ibu Sudarsi bayar ke saya? Bukan. Bukan, berarti Ibu Sudarsi membeli, betul ya Bu ya? Iya. Dan di samping itu, di pihak saya sebagai pemberinya, kalau Ibu Sudarsi bayar ke saya, menyinggung hati saya dong. Ibu Sudarsi nih gimana sih? Jauh-jauh dari Amerika, udah saya beliin jam tangan yang harganya gopek gitu saudara. Gopeknya bukan gopek apa rupiah, tapi gopek dolar, lumayan ya. Tapi kok dibalikin uangnya? Saya sedih dong karena saya mengasihi Ibu Sudarsi. Oleh sebab itu saya memberikan hadiah kepada Ibu Sudarsi. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan mau memberikan hadiah hidup yang kekal, kita sebagai manusia tidak perlu, saya ganti deh Tuhan, saya ganti dengan saya melayani, saya ganti dengan amal jariah saya ganti dengan perbuatan baik saya. Enggak saudara, pelayanan, ucapan syukur kita saudara, melayani ya, kita berbuat baik itu cuma ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan oleh karena anugerahnya Tuhan. Nggak bisa dengan usaha kita menyelamatkan diri kita, nggak bisa saudara ya. Sampai di sini mengerti saudara ya? Ya, jadi bukan anugerah itu gratis, wah kalau gratis asik dong, cuma-cuma dong. Nggak, nanti kita lihat kalau walaupun gratis, cuma-cuma, tidak perlu membayar, tetapi tidak semua orang dapat menerimanya ya, karena ada yang menghalangi untuk kita menerima anugerah keselamatan hidup kekal, yaitu dosa. Nah, sampai di sini saudara ya, itu poin anugerah yang pertama. Ya, jelas semuanya? Yang jelas boleh lambaikan tangannya, yang jelas. Nah, ya, jadi waktu kita masuk ke jembatan dari persahabatan ke penjelasan Injil, saya mempunyai kabar baik buat saudara. Setelah saudara menyampaikan 2 pertanyaan diagnostik, saya ulang-ulang ya supaya saudara nggak bingung ya. Saudara yang pertama menyampaikan pertama poin adalah hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah ya. Hidup kekal itu seperti sebuah hadiah. Contoh, nah kita memberikan ilustrasi. Saya memberikan hadiah ini kepada saudara, orang yang kita injili. Nah, untuk hadiah ini, misalkan saya beli jam $50 ya. Saya berikan karena saya mengasihi Anda. Kalau Anda diberikan hadiah ini, apakah Anda perlu membayar kepada saya? Biarkan ya orang yang kita injili jawab, oh nggak perlu. Nah, sama juga dengan hidup kekal, surga diberikan kepada kita gratis, cuma-cuma, dan tidak perlu membayar. Tetapi sekalipun gratis, cuma-cuma, tidak perlu membayar, tidak semua orang bisa menerimanya, karena waktu hidup kekal diberikan kepada kita ada yang menghalangi, yaitu
dosa. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang manusia, ya, manusia. Manusia dimulai dari poin yaitu yang pertama, semua manusia berdosa. Kita semua berdosa. Saya berdosa, Bu Sudarsi berdosa, kita semua berdosa. Karena semua umat manusia di dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kita tidak akan dapat melihat kemuliaan Tuhan, ya. Dan yang namanya dosa, kita jelaskan Saudara, namanya dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, pelanggaran tentang ya apa yang Tuhan suruh kita lakukan tapi kita tidak lakukan, itu dosa. Kemudian dosa juga ada di pikiran, di perkataan, di perbuatan. Dalam segala hal yang kita perbuat, lakukan, kita bisa saja berbuat dosa. Dan yang ketiga, kalau kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Misalkan ada orang yang membutuhkan, kita tidak memberi padahal kita memiliki. Dosa enggak? Dosa. Karena kita tahu harus berbuat baik, tapi kita enggak melakukannya, itu dosa. Nah, Saudara, kalau ini dosa, itu dosa. Wah, kalau sehari itu kita bisa berdosa banyak kali ya. Tetapi kita mau ya coba simulasi hitung-hitungan secara manusia. Nah, ini ya Saudara ya, setelah masuk poin manusia berdosa, kita jelaskan apa itu dosa. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Dosa itu bisa dilakukan di pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak benar, yang tidak kudus ya, contohnya pornografi ya, lihat tontonan yang gak baik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Nah, kalau dalam kriteria 3 hal itu Saudara, tentunya kita bisa melakukan dosa lebih dari ya 1-2 kali sehari ya. Tapi cobalah kita mau hitung-hitungan, coba saja ya, kita anggap saja ini Saudara, Ibu Sudarsi ini orang yang sangat baik. Sehari Ibu Sudarsi cuma melakukan 3 kali dosa saja ya. Ya, misalnya pagi lupa nggak berdoa, siang lupa nggak mau makan siang nggak berdoa, malam lupa mau makan malam tidak berdosa. Bu Sudarsi sudah cukup baik kan ya kalau satu hari cuma 3 kali dosa ya. Padahal kita bisa memungkinkan lebih dari itu ya. Tapi saya cuma mau hitung coba 3 kali saja sehari. Nah, Bu Sudarsi, kalau orang yang baik melakukan 3 kali dosa sehari, kita hitung ya, dalam sebulan itu ada 30 hari ya. 3 kali 30, 90 ya, betul Bu Sudarsi ya, 90. Kemudian kalau dalam setahun Bu Sudarsi ada 12 bulan, 90 kali 12, 1080. Saya diskon lagi deh Bu, hitunglah 1000. Setahun Ibu Sudarsi melakukan 1000 dosa. Nah, Bu Sudarsi, kalau ditanya, Bu Sudarsi pingin hidup di dunia ini sampai umur berapa? Kan kalau dijawab boleh ya, oh saya mungkin sampai pengennya 75 gitu ya. Atau Bu Sudarsi boleh jawab, kira-kira Ibu Sudarsi kalau boleh tanya nih, pinginnya hidup di dunia ini sampai umur berapa? 100 tahun nggak? 90 tahun? Boleh jawab Bu, unmute kira-kira. Sampai umur penuh. Sampai umur penuh. Oke lah, misalnya di Alkitab itu dikatakan 80 tahun ya Bu ya, itu penuh ya. Dan sisanya itu adalah bonus, betul ya Bu ya. Nah, 80 tahun Bu Sudarsi. Di sini ada yang sampai 100 tahun ya. 80 tahun ini secara Alkitab ya Bu ya. Di Alkitab kalau kuat kita 80, 70, 80, selebihnya itu bonus dari Tuhan. Misalnya 80 tahun, misalnya saja ya Bu ya. Tapi saya tidak memvonis umur Ibu akan 80 tahun. Enggak ya, itu terserah Tuhan ya. Misalkan 80 tahun. Tadi Bu, satu hari berapa dosa Bu? 3 ya, cuma 3. Kalau 3 kali 30 sebulan 90, betul ya Bu ya. Kemudian dalam sebulan kali 12 1080. Jadi saya bulatkan 1000. Kalau Ibu umurnya sampai 80, berarti 1000 kali 80. Jadi dosanya ada berapa Bu?
80.000. Betul ya Bu Sudarsi? Iya. Padahal Bu Sudarsi orang baik, cuma melakukan sehari 3 dosa aja. Bagaimana kalau lebih? Betul ya Bu ya? Wah, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri ya. Nah, ini Saudara, poin yang kedua ya. Kalau tadi poin di manusia itu di anugerah adalah hidup kekal adalah pemberian, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi di poin manusia, walaupun Saudara nanti bingung menyampaikannya ilustrasi tentang tadi dosa, Saudara harus ingat menyampaikan 2 poin, bahwa semua manusia itu berdosa, dan yang kedua, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Betul ya Bu ya? Karena kalau kita mau masuk surga, tentunya kita harus pakai standar yang memiliki surga. Standar Tuhan Yesus yang punya surga adalah sempurna. Tidak seperti timbangan ya Bu Sudarsi ya. Oh, kalau kita berbuat baik banyak kemudian kita masuk surga ya, kemudian dosanya sedikit seperti ditimbang. Maaf nih Saudara, maaf. Ini konsep mematahkan konsep dari orang Muslim. Kalau ya dalam bulan puasa mereka berbuat baik ya, puasa amal jariah banyak kemudian dosanya sedikit, berarti bisa masuk surga ya. Bukan seperti itu ternyata ya. Bukan seperti timbangan yang kalau berbuat baik banyak kemudian kita masuk surga, berbuat baik sedikit kita nggak masuk surga, dosanya banyak kita nggak masuk surga gitu ya. Nggak seperti itu ya. Karena kita mau jelaskan, standar yang milik surga adalah sempurna. Sempurna itu seperti nilai berapa Saudara? 10 sempurna ya. Saya punya ilustrasi untuk standar sempurna ini. Misalkan Bu Sudarsi, saya mau bikin makanan telur dadar ya. Hari itu saya belum belanja, cuman ada telur. Nah, di situ ada 10 telur Bu Sudarsi. Waktu saya mau membuat telur dadar, ini gambarnya mau membuat kue ya. Saudara bisa bikin kue lah, telur dadar lah, atau apa yang simple ya ibu-ibu ya. Yang simple saya mau ambil telur dadar. Saya mau bikin telur dadar buat seisi rumah saya karena saya belum belanja apa-apa. Nah Bu Sudarsi, dari 10 telur yang saya masukkan, 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus, sampai telur yang ke-9 bagus Bu Sudarsi. Tapi waktu saya pecah telur yang 10, ternyata telur yang ke-10 itu bau, busuk, jelek. Nah, kira-kira kalau saya campur terus Bu Sudarsi ya, apakah adonan telur itu layak saya goreng, saya sajikan buat seisi rumah saya Bu Sudarsi? Tidak layak. Walaupun tadi yang 9 itu bagus ya Bu Sudarsi ya, cuma yang jelek 1. Tapi 1 ini mencemari seluruh yang baik. Oleh sebab itu tadi kita katakan konsep ini, konsep timbangan harus berbuat baik ya. Banyak gitu tapi dosanya 1, itu sudah mencemari seluruh perbuatan baik. Dan tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri karena kita sudah tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Nah, cara kita sebagai manusia untuk menyelamatkan diri tidak bisa. Oleh sebab itu, kita harus pakai cara Allah. Masuk ke poin Allah. Stop sampai di sini dulu ya Saudara ya. Aduh, ini Baselia nih ngomong apa sih? Panjang lebar. Gimana saya ngomongnya ini? Ilustrasi gimana? Tenang. Semua sudah saya tulis di Word. Nanti selesai kelas Millacre Institute, Saudara baca. Oh, begini. Terus dibaca sampai seminggu. Setelah itu Saudara praktek ya, menginjili. Jangan jauh-jauh dulu deh Saudara. Yang Saudara masih punya orang tua,
coba diinjili dulu orang tuanya. Saudara punya kakak adik, coba diinjili dulu kakak adiknya. Atau saudara yang sudah punya suami istri, coba dulu sama suami istri kita praktekkan ini. Karena seperti yang saya bilang minggu lalu, ya, walaupun sudah Kristen, tetapi masih banyak iman, ya, mereka yang punya iman yang tidak menyelamatkan, yang salah. Karena konsepnya harus ini supaya saya masuk surga. Enggak. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kekal waktu dia mati di kayu salib, membayar dosa kita. Kalau kita melayani, terus saya ulang-ulang saudara, supaya konsep kita benar. Kalau kita melayani, berbuat baik, melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, itu sebagai ungkapan terima kasih kita. Karena kita sudah diselamatkan dengan iman kepada Yesus Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya lanjut ya saudara ya, karena panjang penjelasannya. Nanti setelah ini ya kita boleh tanya jawab. Saya selesaikan dulu supaya semua materinya tuntas ya saudara ya. Setelah itu kalau kita punya waktu kita bisa tanya jawab. Dan selesai pelajaran ini saya janji sama saudara langsung saya kirim ya melalui Pak John. Nanti Pak John boleh blast ke semuanya dalam bentuk PowerPoint, dan yang kedua dalam bentuk Word ya, detail kata-katanya. Jadi saudara jangan khawatir, saudara perhatikan saja ya. Perhatikan tetapi tidak ngantuk. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sampai kepada poin yang ketiga, yaitu tentang Allah ya saudara ya. Tentang Allah. Nah, dalam Allah ini saudara ya, tadi kan kita sudah sampaikan bahwa usaha manusia itu tidak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Nah, satu hal yang kita perlu tanya kepada lawan bicara kita, kepada orang yang kita injili, bagaimana menurut Anda tentang sifat Allah? Nah, tanya dulu. Bu Sudarsi, kalau boleh saya tanya, bagaimana sifat Allah? Bu Sudarsi, boleh di-unmute. Sifat Allah pada dasarnya kasih, Kasih. Kemudian apa lagi Bu yang Ibu tahu? sabar, Sabar, murah hati, murah lemah hati, lembut, lemah lembut. Wah, betul. Terima kasih Bu setia. Sudarsi. Setia, betul ya. Dari apa yang dikatakan Bu Sudarsi, sifat Allah itu kasih, murah hati, sabar, setia. Betul, saudara. Tetapi di sini ada pengertian yang salah tentang Allah. Apa itu? Yaitu Allah digambarkan seperti tokoh kakek. Tokoh kakek yang hanya mengutamakan, mengedepankan kasih, tetapi tidak adil. Betul ya saudara ya? Ya, saya punya anak nih saudara ya. Saya punya anak. Kalau anak saya salah, saya akan tegur. Tetapi maaf, papa saya, engkongnya saudara ya, kakeknya dari Jesslyn, kalau Jesslyn salah, dia bilang, udahlah, sudah, jangan dimarahin, jangan dihukum ya saudara ya. Itu namanya kakek. Karena apa? Kakek itu selalu kasih, tetapi tidak adil ya. Dalam hal ini saudara, ada orang-orang yang berpandangan bahwa Allah itu hanya kasih dan kasih. Oh, saya berbuat dosa nggak apa-apa, Tuhan pasti ngampuni. Besok berbuat dosa lagi nggak apa-apa, Tuhan pasti ampuni ya. Contohnya, hari ini saya mencuri, hari ini saya berbohong, nggak apa-apa, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya sudah berbohong. Tapi besok bohong lagi, gak apa-apa, saya cuma tinggal berdoa, Tuhan ampuni saya sudah berbohong. Besoknya bohong lagi, gak apa-apa. Salah saudara ya. Kalau Allah digambarkan hanya sebagai tokoh kakek yang hanya kasih, mengabaikan keadilan, itu keliru. Tapi juga ada pengertian yang kedua. Bagi beberapa orang, Allah itu digambarkan sebagai tokoh polisi yang adil tetapi tidak kasih. Setiap kita berbuat dosa pasti dihukum. Contohnya, waduh, saya hari ini berbuat dosa, berbohong. Wah,
saya hari ini kejepit pintu, jangan-jangan karena Tuhan Yesus hukum saya ya, Tuhan Allah hukum saya ya, karena saya tadi berbohong. Jadi selalu under pressure, saudara. Setiap kali kejadian buruk yang terjadi dalam hidupnya, dia pikir karena itu hukuman dari Tuhan, itu hukuman, itu hukuman, itu hukuman. Jadi tidak ya, orang ini itu mengabaikan kasihnya Tuhan yang mengampuni, memberikan kesempatan yang kedua. Nah, ini pengertian yang salah. Hanya kasih tapi tidak adil, hanya adil tapi tidak kasih. Tetapi pengertian yang benar adalah Allah itu kasih sekaligus adil. Dia mengasihi kita dan dia mau mengampuni segala dosa pelanggaran kita, menerima kita kembali, memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi Allah juga adil yang harus menghukum setiap orang yang bersalah ya saudara, karena setiap upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya di dalam surga, di dalam neraka ya saudara ya. Nah, contohnya ilustrasi perampok bank ini saudara ya. Kalau misalnya saya nih dalam keadaan krisis ekonomi ya Bu Sudarsi, dalam keadaan krisis ekonomi, misalnya saya merampok bank, sebuah bank di Indonesia ya, 50 juta karena untuk ya saudara mencukupi semua keperluan keluarga. Kemudian saya tertangkap dan saya dibawa pengadilan. Kemudian hakim bertanya kepada saya, Lia, kenapa kamu mencuri? Oh hakim, saya mencuri itu karena saya kepepet. Saya perlu untuk menafkahi keluarga. Ya, karena keluarga saya belum makan. Tapi hakim, lihat ini uang 50 juta yang saya curi. Masih utuh. Belum saya pakai. Saya janji, saya kembaliin uang 50 jutanya ke hakim. Tapi bebasin saya hakim, bebasin saya. Kira-kira Bu Sudarsi, kalau Ibu Sudarsi menjadi hakim yang adil, membebaskan saya atau tetap menghukum saya? Tetap menghukum. Tetap menghukum. Karena apa? Nggak ada jaminannya ya Bu. Saya ngomong ini uangnya saya kembalikan. Saya janji deh Bu, hakim. Misalnya hakimnya Bu Sudarsi sama-sama cewek. Nggak mencuri lagi. Nggak ada jaminannya, betul ya Bu ya. Dan semua orang akan digelisahkan kalau setiap merampok kejahatan cuman ngomong, aduh minta ampun, nggak ngulangin lagi. Siapa yang jamin ke depan ini akan melakukannya lagi atau tidak, betul? Nah, itu hakim yang adil. Demikian juga dengan Allah. Nah, setiap upah dosa yang kita lakukan adalah maut, mati kekal selama-lamanya di neraka. Oleh sebab itu di sini ada dilema. Allah kasih, dia mengasihi kita, mau mengampuni kita, mau menerima kita kembali, tapi di sini juga Allah yang adil. Tidaklah membebaskan, sekali-kali membebaskan orang dari hukuman, harus menghukum ya. Karena upah dosa adalah maut. Di sini terjadi dilema antara kasih dan keadilan, bagaimana bisa bertemu ya. Nah, saya punya cerita Bu Sudarsi ya. Satu kali Bu Sudarsi di era abad 20 ada seorang ya saudara ya kaisar, di sini dinamakan Kaisar Tsar Rusia yang sangat diktator ya. Kemudian rakyatnya dipimpin oleh seorang jenderal yaitu namanya Jenderal Samila, ingin melakukan pemberontakan ya karena kepala negaranya itu sangat diktator. Oleh sebab itu mereka mengadakan perlawanan. Nah, karena mengadakan perlawanan, mereka harus perang bergerilya satu dengan yang lain dan pindah-pindah. Waktu mereka pindah-pindah berperang, mereka membawa persediaan makanan demi makanan. Satu hari ya saudara ya, satu hari persediaan makanan mereka itu kecurian saudara. Nah, waktu persediaan makanan yang kecurian, Jenderal Samila menjadi sangat marah. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan perang, persediaan makanannya tentunya terbatas. Wah, ini dicuri juga. Kemudian Jenderal Samila mengumpulkan semua rakyatnya dan katakan, pokoknya mulai sekarang, kalau ada yang mencuri bahan makanan dan ketahuan, itu penjahatnya harus ditangkap,
ya, dan kita akan memberikan hukuman dicambuk 50 kali cambukan. Semua rakyat diberitahu termasuk keluarga dari Jenderal Salmila. Tapi ternyata saudara, di hari selanjutnya setelah Jenderal Salmila mengumumkan hal itu, ada pencurian lagi bahan makanan. Tapi yang kali ini pencuri bahan makanannya ketangkap, saudara. Wah, Algojo bilang, Jenderal, kita menemukan pelakunya. Nah, tetapi waktu Jenderal Salmila tahu, saudara, pelaku dari pencurian itu, dia shock, dia kaget. Karena yang melakukannya adalah ibunya Jenderal Salmila. Waduh, saudara. Di sini ada dilema, saudara ya. Waduh, sebagai seorang jenderal, saya harus adil. Apa yang saya katakan, saya harus lakukan. Yang bersalah harus dihukum. Tapi juga saya kasih sebagai anak, saya harus mengasihi orang tua saya. Tapi dia sudah melakukan kesalahan. Akhirnya saat waktu mau hari penghakiman, penghukuman tiba. Waktu Algojo sudah siapkan itu pecutnya, saudara, mau melucuti ibunya ini 50 kali. Lalu Jenderal Salmila katakan, stop! Sebelum pecutnya itu dijalankan, saudara. Lalu Jenderal Salmila membuka jubah kebesarannya. Dia katakan, stop! Aku yang menggantikan ibuku untuk menerima hukuman 50 kali cambukan. Algojo, sekarang cambuk aku 50 kali. Aku menggantikan hukuman ibuku. Wah, Algojo mencambuki dia 50 kali di hadapan semua rakyat. Di sini kita bisa lihat bahwa kasih dan keadilan dapat bertemu melalui pengorbanan. Jenderal Salmila mengorbankan dirinya karena untuk mempertemukan kasih dan keadilan itu. Di satu sisi dia mengasihi ibunya, dia mengampuni ibunya walaupun dia salah. Tapi di sisi yang lain, keadilan, hukum harus tetap dijalankan. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai manusia, kita nggak layak menerima surga. Ya, kita banyak dosa. Tetapi hukuman dari dosa kita sudah dijalani Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya menjelma sebagai manusia melalui Yesus Kristus. Allah turun ke surga menjelma sebagai manusia melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Yesus yang tidak berdosa telah dibuat dosa karena kita semua, supaya kita yang percaya di dalam Yesus menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Ya, inilah penggambaran dari pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sampai di sini kita masuk poin Kristus ya saudara ya. Poin yang keempat, Yesus Kristus. Dimulai dengan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia ya. Allah yang menjadi manusia. Kita jelaskan siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus kita mau praktekkan bersama-sama ya. Saya stop screen di sini supaya saudara fokus ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus itu kita bisa gambarkan dengan ilustrasi. Saudara boleh lihat aja ya. Saudara nggak usah pusing nulis-nulis apa yang saya katakan, sudah ada. Saya sudah ketik, saya sudah siapkan buat saudara. Jadi saudara boleh sampaikan ilustrasi ini kepada orang yang kita injili. Bu Sudarsi, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus, bolehkah saya mempraktekkan buat Bu Sudarsi? Boleh. Selalu saya minta izin ya, selalu minta izin. Nah, Bu Sudarsi, Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita ya. Seandainya tangan kiri saya adalah manusia dan tangan kanan saya itu adalah Allah.
Betul. Tadi yang pertama anugerah ya Bu Sudarsi ya. Allah ingin memberikan anugerah hidup kekal kepada kita semua secara gratis, cuma-cuma dan tidak perlu membayar. Tapi walaupun gratis, cuma saya hilangkan backgroundnya dulu ya supaya ya, ini bukunya kelihatan ya. Oke, baik. Saya ulangin. Bu Sudarsi, seandainya tangan kiri saya itu adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah. Allah ingin mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia ya, secara gratis, cuma-cuma dan tidak perlu membayar. Seperti tadi kita menerima hadiah ya. Namun walaupun gratis, cuma-cuma hadiah yang Tuhan berikan, tidak semua orang bisa menerimanya. Betul Bu Sudarsi? Iya. Karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Semua manusia sudah berdosa. Dan manusia telah kehilangan semua kehilangan kemuliaan Allah. Nah, seperti tadi Bu Sudarsi, misalnya buku ini buku catatan dosa kita. Tadi kita sudah hitung-hitung ya Bu Sudarsi ya, sehari 3 kali dosa, dalam sebulan itu 90, dalam setahun 1000. Kalau kita hidup 80 tahun berarti 80.000 dosa. Kira-kira kalau dicatat di buku ini muat nggak Bu Sudarsi? Nggak muat ya, mungkin tebal banget ya. Tapi hitunglah, ini buku catatan dosa kita. Nah, Allah ingin memberikan anugerah hidup yang kekal, tapi ada yang menghalangi, yaitu dosa ya. Nah, tadi manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu melihat bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah itu saudara sudah turun ke dalam dunia ya, untuk menjadi seperti manusia melalui Yesus Kristus yang sama dengan manusia. Tapi ada bedanya ya, manusia berdosa sedangkan Allah tidak berdosa. Yesus tidak berdosa ya. Tapi karena dosa dan kejahatan kita semua telah ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, akibat dari pelanggaran dosa kita, Yesus harus mati di atas kayu salib, membayar seluruh dosa kita, menanggung seluruh hukuman dosa kita di atas kayu salib. Yesus mati di kayu salib, namun sebelum Yesus mati, dia berkata, sudah selesai. Yang artinya dosa kita yang dulu, sekarang, dan selamanya sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Yesus satu kali dan selamanya. Pengorbanan Yesus sempurna bagi kita. Kemudian Yesus mati di kayu salib dan dia dikuburkan bersama dengan dosa-dosa kita. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan dia kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan dia kembali menawarkan hidup yang kekal kepada manusia. Namun sekarang sudah tidak ada yang menghalangi ya. Nah, hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan, Yesus Kristus, itu dapat diperoleh dengan yang namanya iman. Ya. Wah, puji Tuhan, Bu Sudarsi ngerti nih, sudah jawab sendiri, iman. Terima kasih Bu Sudarsi. Nah, sampai sini ya sudah dijelaskan tentang poin Kristus. Balik lagi ke slide. Nah, saudara jangan bingung ya. Waduh, ini gerakannya nanti ngomong apa? Sudah ditulis. Nanti saudara praktek sendiri. Seandainya tangan kiri saya manusia, tangan kanan saya Allah. Di situ sudah ada, saudara. Nanti saudara praktek sendiri ya. Baca, praktek, ngomong sendiri gitu, saudara ya. Sampai saudara yakin, mantep. Nah, coba dengan keluarga kita sendiri. Sebab Tuhan Yesus bilang kan, kita jadi saksi Tuhan dari Yerusalem, yaitu keluarga dekat kita, betul? Ya, saya stop dulu. Siapa yang semangat abis ini mau coba-coba praktek, lambaikan tangannya. Kelas ini nggak cuman dengerin terus nulis,
Dapat apa ya? Ya nggak tahu, lupa. Habis ini pokoknya harus praktek. Minggu depan ya kan biasanya wisuda ada kesaksian nih. Saya rindu saudara dengar kesaksian dari saudara. Saya coba praktek menginjil. Walaupun misalnya masih di tengah-tengah berhenti, nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah nyoba, sudah coba, betul ya? Karena waktu saudara coba di sini Bu Indri katakan wisudanya tanggal 3. Wah, tanggal 3 berarti masih ada 2 minggu lagi ya. Setelah ini saya kirim, pokoknya saudara belajar baca, praktek menginjil ya. Nanti di tanggal 3 yuk sama-sama kita dengarkan kesaksian ya, satu dengan yang lain. Kemudian tanggal Jumat depan ada acara bersama ya, leader dengan next generation. Nah, puji Tuhan ada acara ini. Jadi saudara seminggu ini bisa belajar ya, kemudian seminggu sebelum wisuda bisa praktek untuk menginjil. Haleluya. Yang semangat lambaikan tangannya dong. Haleluya. Yuk kembali lagi saudara, supaya waktu terus berjalan, supaya kita selesai sampai terakhir ya. Nah ini ya saudara, tentang Kristus, yaitu Kristus adalah manusia, Allah yang menjelma sebagai manusia, dan apa yang dilakukannya tadi sudah ada praktek ya saudara ya. Dia turun dari surga, dia mati bagi kita, menanggung seluruh dosa kesalahan kita ya. Pengorbanan Yesus sempurna satu kali dan selama-lamanya. Tapi minggu kemarin saya sudah ingatkan buat saudara ya, bukan berarti sekali selamat tetap selamat. No, dalam perjalanan hidup, makanya nanti juga kita akan singgung ada tindak lanjut langsungnya saudara ya. Harus baca Alkitab, doa, kebaktian, persekutuan, itu untuk terus menjaga iman kita bertumbuh, semakin bertumbuh ya. Tapi kalau kita kehilangan iman di tengah jalan, mohon maaf lahir batin, keselamatan saudara juga hilang ya. Jangan punya konsep sekali selamat tetap selamat. No, tidak begitu ya. Jadi Yesus sudah mati dan bangkit ke surga untuk kita semua dan kembali menawarkan anugerah hidup kekal. Anugerah hidup kekal ini bisa kita dapat dengan iman ya. Iman itu ibarat sebuah kunci ya saudara, kunci untuk membuka pintu surga. Nah, kuncinya itu banyak-banyak karena saudara, maaf, dalam keyakinan yang lain, di situ saudara mungkin pernah dengar ada istilah gini, wah jalannya beda-beda nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama, surga. Itu nggak betul saudara ya. Nggak ada jalan-jalan yang lain selain di dalam Yesus Kristus saudara ya. Nah oleh sebab itu kita jelaskan tentang poin iman ini ya. Saya ambil kunci sebentar saudara. Nah, iman itu seperti kunci untuk kita masuk surga ya. Dari banyak kunci yang ada, tidak semua kunci bisa membuka pintu surga. Seperti ini saudara ya. Saya punya banyak kunci, tapi untuk saya masuk rumah ya, saya hanya punya satu kunci utama. Sedangkan yang lain ini bukan kunci utama ya. Mungkin kita bilang, oh banyak jalan menuju Roma, keyakinan yang lain, agama yang lain. Enggak saudara, hanya ada satu kunci saja untuk kita masuk surga, yaitu iman di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan ya. Next. Iman ada dua hal, ada iman yang menyelamatkan dan ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah waktu kita percaya sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak tahu ya saudara ya. Ini iman tidak menyelamatkan ya, pokoknya percaya aja tapi nggak tahu apa yang kita percayai. Contohnya, saudara tahu Tuhan Yesus Kristus, tahu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya. Kenapa percaya kepada Yesus? Ya pokoknya percaya karena mama saya Kristen, papa saya Kristen, engkong emak saya Kristen, makanya saya jadi Kristen. Wah, itu belum tentu loh saudara, karena belum mengerti pribadi Yesus dan apa yang dilakukan Yesus ya. Belum tentu itu keselamatan itu karena keputusan pribadi, cuma karena latar belakang keluarganya yang Kristen ya. Itu iman yang tidak menyelamatkan ya.
Kemudian di sini dikatakan ya menurut slide ini, tahu, setuju, tapi tidak mengandalkan, itu juga tidak menyelamatkan. Saudara tahu Yesus? Tahu. Setuju nggak Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Setuju. Nah, dia mengandalkan Tuhan Yesus nggak? Oh, nanti dulu. Tunggu dulu. Lah kalau untuk aku diberkati, aku harus kerja keras dong. Ya, seperti Pastor Benny bilang, otot kawat, balung wesi, keringat wedang jahe, kerja keras. Wah, ngotot kerja keras. Di situ tidak melibatkan Yesus. Waduh, itu ya namanya nggak mengandalkan Yesus. Tahu, Yesus sudah mati di kayu salib, yang nyawanya aja udah diberikan. Apalagi untuk mencukupi keperluan kita, sangat bisa. Tapi yang saudara andalkan cuma kekuatan diri kita. Hati-hati juga saudara ya. Jangan-jangan kita mengandalkan diri kita. Jangan-jangan kita mengandalkan manusia. Jangan-jangan kita mengandalkan orang kaya, orang yang berkuasa. Tidak boleh. Harus Yesus yang kita andalkan satu-satunya. Itu iman yang tidak menyelamatkan. Contohnya di sini saudara ya, ada cerita, saya cerita satu aja supaya nggak kepanjangan, nanti saudara bisa baca ya. Misalkan saya jatuh ke dalam lubang ya, untuk saya naik ke lubang, teman saya itu sudah kasih saya tarik tambang ya, tapi saya katakan, saya pikir ini nggak cukup cuman tarik tambang. Saya punya benang nih, benang kecil dari baju saya ikatkan benang itu di tarik tambang yang sudah diberikan kepada saya pikir saya bisa naik ke sana dengan bantuan dari benang itu. Ternyata nggak bisa, putus. Nah, itu artinya ada hal yang diandalkan selain Yesus Kristus. Manusia atau kekuatan kita dan Yesus tidak boleh. Harus hanya Yesus satu-satunya andalan kita semua, baik untuk hidup yang di dunia ini maupun kekekalan di surga nanti. Amin, amin. Nah, kemudian itu iman yang tidak menyelamatkan. Apa yang iman yang menyelamatkan yang membuat kita masuk kepada surga? Oh, di sini juga ada hal-hal yang sementara, iman yang tidak menyelamatkan. Hal-hal yang sementara artinya kita menaruh iman kita seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kepada harta, kekayaan, ya, posisi, jabatan, wanita. Wah, itu gawat saudara. Karena waktu yang sementara ini hilang, ya, kita tidak memiliki pengharapan lagi. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk penjelasan ini ada satu cerita saudara ya, namanya Bapak Blondin. Bapak Blondin ini adalah akrobatik terkenal di Niagara Falls ya. Besok kalau Pastor Tim sama Pastor Indri kesini, kalau Tuhan izinkan kami visit ke sana. Nah, kemarin summer kami pergi ke Niagara, Canada side, dan betul saudara, Niagara itu wah, air terjunnya luar biasa panjang dan lebar saudara, airnya deras mengalir gitu saudara ya. Nah, waktu saya di Indonesia dengar cerita ini, masa sih bener sih titik Pak Blondin ini dia mau melakukan pertunjukan menyeberangi air terjun Niagara ya, tapi di atas seutas tali. Nah, waktu pertunjukan pertama dilakukan, dia bawa gerobak ini isi pasir ya. Kemudian MC katakan, penonton percaya nggak Pak Blondin bisa menyeberangkan Niagara ini dengan seutas tali? Oh, percaya, Pak Blondin itu hebat, percaya. Oke, dites, silakan Pak Blondin jalan. Wah, jalan, akhirnya berhasil. Wah, good. Sekarang Pak Blondin mau balik lagi ke sana. Percaya nggak Pak Blondin bisa melewati air terjun Niagara yang kedua kalinya dengan membawa gerobak pasir? Percaya. Oke, silakan Pak Blondin. Wah, Pak Blondin melakukan atraksinya dan berhasil. Yang ketiga, pertunjukan utama. Pak Blondin sekali lagi akan menyeberang air terjun Niagara. Tapi gerobaknya tidak lagi diisi dengan pasir. Wah, penonton kaget. Gak diisi pasir, diisi apa? Manusia, orang. Waduh. Percaya enggak Pak Blondin bisa menyeberangkan? Oh, percaya. Pasir aja bisa, manusia mah diganti, enggak apa-apa, pasti bisa. Oke, yang percaya lambaikan tangannya. Percaya.
Sekarang saya minta 1 orang volunteer untuk ikut Pak Blondin. Wah, Bu Yani nih senyum-senyum. Percaya tak Bu Yani? Ayo Bu Yani jadi volunteer masuk ke gerobaknya Pak Blondin. Aduh, enggak, sorry ya. Aku masih memikirkan masa depan saya. Saya enggak mau mati konyol nanti kalau enggak berhasil. Enggak mau. Ada seorang anak muda. Ayo, misalnya Bu Kristi senyum-senyum nih. Ayo ikut gerobaknya Pak Blondin. Wah, enggak, misalnya nih, saya masih muda, saya masih pengen nikah, saya masih pengen cari pasangan hidup. Nggak mau. Nggak ada yang mau yang ngomong percaya. Tiba-tiba di dalam kerumunan itu, saudara, ada 1 anak kecil masuk. Saya mau ikut. Wah, penonton kaget. Ini anak kecil nih siapa ini ya? Waktu Pak Blondin menjalankan atraksinya dan berhasil. Wah, reporter ini terkagum dengan Pak Blondin, tapi lebih terkagum dengan anaknya ini. Kok mau ya diwawancarain? Nak, sini. Kok mau ikut Pak Blondin? Iya, percaya ya kamu itu selamat ya lewat gerobaknya Pak Blondin. Percaya. Kamu gak takut? Ya takut sih, tapi kok berani? Iya, Pak Blondin itu papa saya. Oh, penonton langsung, oh pantes, dia anaknya, jadi dia percaya sama bapaknya. Seberapa banyak di antara kita kadang ngomong percaya, tapi nggak realize sepenuhnya sama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada yang saudara andalkan. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya berhenti di sini. Lepaskan seluruh pengandalanmu. Kekuatanmu nggak seberapa. Manusia, orang kaya, harta, kekayaan, semua yang ada di dunia ini tidak bisa diandalkan. Semua akan berlalu, akan goncang. Tapi andalkan Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus, kita mengaku dengan mulut kita dan dengan seluruh hidup kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Baik untuk hal yang di dunia ini maupun untuk surga kekekalan yang kita andalkan satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Malam ini secara nggak langsung saya sudah memberitakan Injil kepada saudara. Jadi saudara di-refresh yang hari-hari ini goyang imannya, teguhkan kembali. Yesus sudah mengorbankan dirinya. Dia sedang mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi semua keperluan kebutuhan kita, selesaikan masalah kita, pemulihan keluarga pasti diberikan kepada orang yang percaya. Amin saudara, amin. Saya lanjut lagi kepada PowerPoint. Habis ini selesai, 5 menit lagi ya, kita selesai ya. Kemudian saudara, nah ini ya slide-nya ya. Percaya sepenuhnya. Jangan kita seperti penonton ini, cuma percaya di mulut saja, tapi di tindakan kita tidak mengandalkan sepenuhnya Yesus Tuhan. Ya, saudara, sampai di sini apakah saudara mengerti? Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Dan apakah saudara mau menerima anugerah hidup kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa masuk surga? Hanya karena anugerah. Saudara responi waktu Yesus Tuhan memberikan hadiah keselamatan, kita responi ya. Apakah saudara sudah mengerti? Apakah saudara mau terima anugerah hidup kekal ini ya? Kalau saudara mau terima anugerah keselamatan hidup kekal ini, harus menerima Yesus sebagai sang pemberi hidup kekal. Iya dong, masa mau terima hadiahnya doang, pemberinya nggak mau? Contohnya ya, malam-malam saya didatangin sama Pastor Alvin. Pastor Lia, saya ini di surprise di Philadelphia. Wah, Pastor Alvin mau datang ini. Ya, saya bawa oleh-oleh dari San Francisco. Yes! Waktu teng-nong, Pak Alvin datang. Ini hadiahnya Pastor Lia. Thank you ya Pak Alvin ya buat oleh-olehnya. Saya terima hadiahnya. Pak Alvin silakan pulang. Bye-bye. Wah, kurang ajar banget ini ya. Pastor Lia kok mau nerima hadiahnya toh? Lah saya pemberinya. Nggak di open pintu. Waduh. Nah itu juga dengan kita saudara. Mau Tuhan
hidup kekalnya, mau surganya, tapi menerima Yesus sebagai pemberi hidup kekal, harus juga mau. Itu syaratnya yang pertama. Kalau kita mau masuk surga, menerima hadiah keselamatan hidup kekal, terima Yesus sebagai sang pemberi hidup kekal. Dan yang kedua, harus mengalihkan pengandalan diri kita. Tadinya kita mengandalkan diri sendiri ya. Misalnya nih ada orang ya saudara yang karam kapal, kemudian untuk bisa menyelamatkan diri dia hanya bersandar di sebuah papan ini saudara. Tapi waktu ada pilot yang ambil dia untuk menyelamatkan, dia harus lepaskan ini papannya dan hanya menyambut tangan dari kapten yang menyelamatkan. Seperti Yesus. Ini papan ini pengandalan diri kita sebelumnya. Mungkin pengandalan diri kita kepada orang tua, pengandalan diri kita kepada manusia, pengandalan diri kita kepada harta kekayaan, dilepaskan semuanya itu. Hanya terima Yesus. Pegang tangan Yesus. Itu andalan kita, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati dan bertobat. Ingat ya, bukan berarti dari awal, wah surga cuma-cuma gratis sebagai hadiah. Tapi nggak semua orang bisa nerimanya, yaitu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lewat tadi kunci iman itu yang bisa diselamatkan. Kemudian yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada namanya pertobatan. Ya, ada pertobatan. Tinggalkan kehidupan lama kita dan mau mengiring Yesus melakukan apa yang benar bagi ke Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus. Apakah saudara mau? Nah, kalau sudah mau, ayo kita berdoa. Nah, kita pimpin orang itu dalam doa penyerahan diri. Yang harus kita lakukan di dalam doa penyerahan diri adalah yang pertama, mengaku kita dosa. Yang kedua, minta ampun atas segala dosa kita. Dan yang ketiga, mengundang Yesus masuk di dalam hati secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, mau bertobat untuk mengikut Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi ada 4 poin itu saudara ya. Kalau saudara memimpin orang untuk terima Yesus, yang pertama mengaku dosa. Saya adalah orang berdosa, mohon ampun atas semua dosa. Kemudian Tuhan Yesus, saya buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hati saya dan saya mau bertobat. Biasanya doa penyerahan diri ini dipimpin oleh kita. Jadi minta orang yang kita injili untuk ikuti doa kita. Doanya sembarang dengan kata-kata saudara, tetapi ada 4 hal itu yang harus kita doakan ya. Sampai di sini apakah mengerti saudara? Yang mengerti lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, terakhir selesai ya. Kemudian di sini ada kepastian keselamatan. Saudara boleh bacakan di Yohanes pasal 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Di sini saudara bisa jelaskan lagi. Nah, Ibu Sudarsi kan sudah terima Yesus ya, sudah terima hadiah keselamatan hidup kekal. Ini jaminan keselamatan yang diberikan Yesus sendiri buat Bu Sudarsi supaya Bu Sudarsi mantap dan tidak goyah. Minta orangnya untuk baca ayat ini. Kemudian saudara jelaskan ayat ini. Aku di sini adalah Yesus. Yesus berkata kepada Bu Sudarsi, berkata kepada saya, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara boleh tanya, Bu Sudarsi, di sini firman Tuhan tulisnya percaya, berbuat baik, amal, pelayanan, maka kita punya hidup kekal. Ada enggak kata-kata seperti itu? Tidak, percaya. Karena hanya iman, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengandalkan Yesus kita selamat. Sedangkan pelayanan, perbuatan baik, melakukan kehendak Tuhan sebagai ucapan syukur, dan itu harus dikerjakan sebagai buah pertobatan kita di dalam Tuhan. Kemudian jaminan keselamatan kita bukan berdasarkan jaminan keselamatan manusia yang mudah rapuh dan bisa lalai. Tapi waktu Yesus berjanji, janjinya ya dan amin. EMU itu, I had to pay. Oke, jadi
Saudara, di sini boleh dibacakan lagi, saudara ya, dibacakan lagi untuk jaminan keselamatan. Aku memberikan hidup yang kekal. Boleh orangnya yang kita injili minta baca lagi, saudara ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku di sini adalah Yesus kembali memberikan jaminan keselamatan, memberikan hidup yang kekal kepada kita semua. Bu Sudarsi dan saya, dan kita pasti, di sini katakan pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Maaf kalau di yang lain apa itu namanya, pasti mudah-mudahan tuh bahasanya apa gitulah ya saudara ya. Pokoknya bukan pasti gitu di agama yang lain, agama seberang gitu saudara ya. Oh, insya Allah gitu saudara ya. Tapi di dalam Tuhan kita itu punya pasti, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, enggak, tapi pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sehari, 2 hari, 3 hari? Enggak, selama-lamanya. Dan janjinya enggak ada yang merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, sampai di sini saudara bisa kasihkan juga gerakan, misalkan tangan saya Allah, tangannya Bu Sudarsi pinjem ya, tapi nggak boleh waktu melakukan peragaan ini cowok sama cewek, nggak boleh, itu nanti follow up follow me saudara ya, bisa cewek sama cowok, bisa cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kalau yang diinjili cowok nggak ada temannya, ya next time harus ada temannya. Minggu lalu saya sudah sampaikan kalau boleh please 3 orang kalau lawan jenis ya, ataupun kalau suddenly ketemu minta nomor teleponnya aja ya supaya dihubungi lagi, besoknya cari teman bertiga. Pokoknya tidak boleh follow up follow me ya. Kalau nggak ada ya udah tangan kita aja, tangan kanan saya Tuhan, tangan kiri saya manusia, kita berpegangan kepada Tuhan ya. Kalau tangan manusia kadang bisa capek, ada masalah, tantangan, pergumulan berat, aduh mulai loyo, lemes, meninggalkan Tuhan, nanti ditolong Tuhan dapat mujizat, semangat lagi, pegangan tangannya Tuhan, nanti ada badai lagi, aduh nggak on fire lagi, lepaskan tangan Tuhan. Tapi lihat, tangan Tuhan tidak pernah sekali-kali pun melepaskan tangan kita. Jaminan keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, kekal, pasti selama-lamanya. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang. Pastikan hati saudara mantap iring Yesus, sehingga tadi seperti Pastor Indri katakan, kita terus on fire, terus semangat mengiring Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang mau lemparkan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Dan yang terakhir, ini very last saudara. Dan yang terakhir saudara ya, ditanyain lagi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Injil, apakah yakin Bu Sudarsi pasti masuk surga? Oh, yakin. Apa alasannya untuk Tuhan mengizinkan kita masuk kepada surga? Karena iman. Yesus sudah menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Dengan iman, percaya kepada Yesus, kita pasti masuk surga. Berarti itu jawabannya sudah benar ya. Tapi kalau masih ya karena pelayanan, waduh ngulang lagi saudara ya awal. Lah ini salah, perbuatan baik, salah. Ditegaskan lagi, pokoknya kita masuk surga itu hanya karena kasih karunia saja. Ya, karya Yesus sempurna, nggak perlu ditambahkan dengan kebaikan kita. Tindak lanjut langsung, setelah saudara menginjili jangan langsung dilepas ya. Saudara tanya, udah bergereja belum? Kalau belum bergereja, ajak dia. Aldo ke Perkes Alkitab ya, encourage dia untuk baca Alkitab setiap hari. Nah, tips saudara untuk orang yang baru pernah mengenal Yesus pertama kali, nah, kalau saudara punya Alkitab bisa diberikan Alkitabnya dan suruh dia baca kitab Yohanes. Kenapa? Di dalam kitab Yohanes di situ banyak sekali firman Tuhan, janji Tuhan yang menguatkan tentang keselamatan. Karena kan orang ini baru bertobat nih saudara ya. Jadi harus diteguhkan keselamatannya. Baca ya. Saudara tuntun juga setiap hari. Udah baca belum Yohanes 1? Udah baca belum Yohanes 2? Kan namanya bayi rohani ya. Saudara perlu nutrisi makanan untuk bertumbuh, dan kita sebagai orang pemberita Injil kita wajib untuk memuridkan dia.
saya. Ya, Alkitab, doa. Ayo kita doa yuk, doa bersama-sama, dikasih encourage ya saudara supaya dia on fire berdoa. Alkitab, doa, ya Aldo kebaktian ya, dibaca, diajak saudara ya, kalau dia belum punya ibadah, sesekali mungkin ada orang yang minder, waduh ibadahnya kok rame ya, diajak dulu ke cool ya, ke komunitas sel ya, diajak supaya dia bertumbuh imannya. Kemudian diajak persekutuan ya, Aldo ke perkes ya, kesaksian ya, suruh dia bagi kesaksiannya, karena kan hadiah hidup kekal diberikan gratis, cuma-cuma tidak perlu membayar, maka kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian encourage dia untuk dia mau juga dimuridkan untuk memberitakan Injil seterusnya. Ingat saudara, pemberitaan Injil bukan hanya saudara puas sampai, yeay aku sudah beritakan Injil. Tapi lebih daripada itu, saudara dan saya diberikan tugas untuk mendewasakan orang yang diberitakan Injil. Terus didewasakan, dimuridkan untuk dia juga menjadi murid Kristus. Sehingga multiplikasi boleh terjadi. Ya, seperti yang tadi Pastor Indri katakan, bukan hanya saudara yang memberitakan Injil, tetapi orang yang saudara beritakan Injil juga dipersiapkan untuk bisa memberitakan Injil. Baik, di situ saja saudara. Haleluya. Untung gak lebih dari jam 10. Saya pikir, Tuhan ini piye ya, panjang banget. Semoga saya bisa selesai. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan selesai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya berharap sampai sini saudara mengerti. Dan setelah ini nanti saya akan kirim PowerPoint flashcardnya untuk tadi beritakan Injil. Kemudian untuk cerita ilustrasi-ilustrasi saya sudah sampaikan juga di Word, Microsoft Word ya, nanti saudara bisa baca, praktek bersama-sama. Ada 2 minggu saudara bisa latihan, dan kemudian minggu yang terakhir saudara bisa praktek menginjil. Baik, itu saja. Terima kasih. Haleluya.